Ngomongin bisnis Pak nggih. Di kambing gimana Pak? Kambing Pak. Kalau bisnis kambing itu kan di seusia saya itu banyak banget yang teman-teman tuh masih ragu bagaimana sih potensinya ternak kambing itu. Kalau menurut jenengan ternak kambing itu sesudah saya pelajari kurang lebih hampir 1 tahun ini. nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ternak, selamat pagi sahabat kandang rukun mulia. Oke teman-teman, ini sedang persiapan prepare mau kirim joran. Joran tuh Jawa Randu ya. Kirim Jawa Randu ke Klaten. Ini nanti peternaknya tuh katanya mau disilangkan dengan nama Sapera. Sapera ya katanya. Nanti kita lihat di peternakannya Pak Eko nanti ya. Kita bawa berapa ekor Mas? 13 ekoran ya, 13 ekor nanti. Ini persiapan dulu biar nggak panas nanti di jalan, karena ya perjalanan perkiraan 3 jam lebih dikit. 3 jam lewatnya ya lewat bawah saja, nggak naik tol ya. Pulangnya naik tol. Oke nanti aduh kita nanti review kambingnya dan review kandangnya di sana ya. Persiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh peternaknya untuk pelihara Jawa Randu ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita persiapan terlebih dahulu untuk muat kambing-kambingnya. Nah, untuk kambing-kambingnya seperti ini lor ya. Kambing-kambing Jawa Randu itu seperti ini. Harganya ya ekonomisan ini, harganya ekonomis. Nah, seperti ini laktasi satu semuanya, artinya sudah maupun. Nah, kayak gini ya, Jawa Randu joran, Jawa Randu. Nah, ini kalau ada yang pala hitam, ada yang pala merah, tapi kebanyakan pala merah lur ya. Kebanyakan pala merah, harganya ini ekonomis semuanya. Misal teman-teman minat, bisa langsung hubungi di nomor saya 085 339 039 993. Nah, gitu. Oke, bismillah, ini kita mau jalan terlebih dahulu. Kita muat, kita naikkan. Langsung Mas? Enggak deh. Oke, kita langsung naikkan. Nanti kita bawa pupuk ya. Kita bawa pupuk kompos. Kita kirim 2 tempat pupuk komposnya, nanti taruh di atas ini ada 25 sak dan bawahnya langsung kambing. Oke lur, saya tak bantu untuk muat kambing ini 13 ekor. Ini pupuknya, kambing sudah siap, kita berangkat lur. Oke teman-teman, ini kita sudah nyampe di TNG Farm, yaitu di Klaten lur. Ini farmnya sangat luar biasa sekali karena sudah tersedia banyak sekali bang pakannya. Ini ada turi. Ini turi Pak ya? Ini sengon ya Pak ya? Oh sengon, ada sengon. Tuh kandangnya di sana tuh. Nah ini pemiliknya Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Halo, selamat siang. Ini kok ngumpulin Jawa Randu ini pripun Pak? Mau di sistem gimana Pak? Rencananya nanti sih mau di breeding, nanti dikawinkan dengan Sapera F4. Sapera F4 lagi. Nah, kita akan membreeding untuk pembibitan untuk Sapera cross Sapera untuk ke susu nanti tahun depan. Mantap. Jenengan kok tertarik di peternakan kambing ini gimana Pak? Ceritanya Pak? Nah, apa potensi di daerah sini Pak? Sebenarnya potensinya sih bagus ya. Peternakan tuh potensinya bagus, tapi kalau
Mas Haris tanya secara pribadi karena Nggih. saya itu memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus, anak autis. Jadi Nggih. kalau anak autis itu butuh sebuah area untuk Nggih. mengeksplorasi diri, belajar Nggih. di alam dan sebagainya. Nah, karena Jakarta tidak bisa memberikan itu, Nggih. makanya saya mendirikan peternakan di Klaten. Oh, nggih nggih. Jadi sebenarnya lebih kepada kepentingan konteks anak saya. Nggih nggih nggih. Cuma kalau kita sudah terjun di suatu bisnis, Nggih. kita harus pastikan bahwa itu berhasil dengan baik. Oh, mantap. Termasuk dari sudut pandang finansial dan Mantap. bisnisnya. Itu Gitu, suatu Mas Haris. nggih, pembelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman, untuk saya sendiri juga, Pak nggih. Oh, sama-sama. Nah, itu. Saya pemula. Saya baru mulai. Pemula, baru tapi- mulai belajar akhir tahun lalu loh. Tujuannya sangatlah bagus sekali ini lho ya. Bisa dicontoh untuk teman-teman maupun untuk teman-teman yang ingin memulai peternaknya, silahkan tulis dulu tujuannya untuk beternak itu Iya, untuk apa betul. nggih, Pak nggih. Tujuan jangka panjangnya apa, tujuan jangka pendeknya apa, Nggih. tapi yang namanya bisnis itu ya harus kita pastikan hitung-hitungannya apakah secara keuangan finansial masuk. Jadi saya Nggih. sering ketemu tuh kalau di FBG nggih, di nggih. WA orang Nggih. itu kalau beternak jangan mikir keuntungan itu ada benernya juga ada salahnya Mantap, gitu. nggih. Jadi harus kita harus melakukannya dengan ikhlas, dengan Nggih. tulus, dengan semangat, tetapi harus pakai perhitungan juga. Kalau nggak pakai perhitungan nanti banyak tersesatnya. Jadi Pak Eko ini domisilinya di Jakarta, Pak nggih? Saya itu aslinya orang daerah sini. Oh, Aslinya orang asli Klaten, Klaten, tapi kan, kerja tapi di- domisili kerja udah Di kurang Jakarta. lebih merantau 30-an tahun. 30 tahun. Terus sudah tinggal di Jakarta Nggih. berapa tahun? 14 tahun. Sebelumnya 14 di Bandung lama belasan tahun juga. Nah, Mantap. kemudian kemungkinan besar nanti tahun depan akan lebih banyak Nggih. di Klaten. Oh, mantap. Gitu Mas Haris. Kalau Pak Eko ini apa tuh, Pak? Bisnismen apa? Saya konsultan. Pengusaha? Oh, bisnis. konsultan bisnis. Iya. Oh, mantap. Pantesan sudah. Makanya itu bisnisnya sudah konsultan bisnis matang karena banget. bisnis kambing dan domba ya harus dipastikan bahwa kelayakan bisnisnya harus Nggih, benar gitu. nggih, nggih, Hitung-hitungannya harus benar gitu. Oh, benar. Jadi kalau nawar-nawar ke Mas Haris jadi wajar. Karena kalau nggak nawar-nawar itu namanya hobi. nggih, betul. Kalau nggak hobi nggak cari untung rugi Nggih. gitu loh. Mantap ini lur. Jadi tak kasih nomor. Bisa nanti kalau pengen teman-teman daerah sini pengen main ke sini, Boleh. nomornya bisa tulis di sini, Pak nggih. Mungkin ada anak kandangnya, Pak nggih. Kayak anak kandang aja ya. Jangan Nggih, nomor saya. Agak nggih, nggih. sensitif kalau nomor. Nanti ke anak kandangnya bisa langsung main ke sini, Boleh. bisa lihat-lihat Boleh, bagaimana lihat. peternakannya. Saya akan terbuka banget karena jangka Nggih. di dalam jangka panjang saya berkeinginan mendirikan integrated farming system Nah, itu, yang Pak. bagus. Kemudian saya akan bantu ya istilahnya akan melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar, para pemuda. Nggih. Mas Haris tahu nggak bahwa di Klaten itu ada 2 SMK khusus ruminansia? Belum tahu, Pak. ini. Ada 2. Wah, Jadi satu di Trucuk, Nggih. satu di Pulang Harjo atau Karanganom ya. Ada 2 SMK yang khusus ruminansia. Oh. Namun sayang banget saya kalau muter-muter kemana-mana jarang peternak yang lulusan dari SMK yang tadi Nggih. sudah sekolah. Jadi ada kalau dalam istilah kerennya itu nggak ada link and match. Nggih, Orang nggih. kuliah apa, terus kerjanya apa gitu. Nggih, Sama dengan nggih. saya aja dulu. Nggih. Kuliah S1 saya teknik pertambangan. Oh. Tapi sekarang nggak kerja di Iya, kerja di di dunia tambang, pertambangan. iya, iya. Konsultan bisnis lainnya tambang ada. Oh, Nah, iya. saya sih berpikir bahwa nanti bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah SMK Betul. tadi Mantap. agar kemudian teman-teman yang adik-adik yang lulus dari SMK ruminansia itu Iya. mereka bisa berbisnis. Indonesia tuh sangat kurang banget tuh orang-orang yang berbisnis. Kita masih di bawah 2% Iya. dari total populasi Betul. yang berbisnis. Kalau ngomongin bisnis, Pak nggih. Di kambing gimana, Pak? Kambing, Pak. Kalau bisnis kambing itu kan di seusia saya itu banyak banget yang teman-teman tuh masih ragu bagaimana sih potensinya ternak kambing itu. Kalau Oke. menurut jenengan, Ternak kambing itu sesudah saya pelajari kurang lebih hampir 1 tahun ini. Iya. Itu juga prospeknya bagus. nih, Namun kita kan tahu juga kan, ternak kambing itu kan ada berbagai macam jenis. nggih. Ada berbagai macam model bisnis. Ada yang pertama kan kalau kita breeding. Nggih. Breeding ya, bukan breeding. 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 Iya. Satu yang pertama breeding, kemudian fattening, Iya. kemudian milking, kemudian yang buat hobi kontes kayak Betul. PE gitu. Nah, masing-masing itu ada sifat-sifat, ada karakteristik bisnis yang berbeda. Betul. Kalau kita main di breeding, itu pasti nafasnya harus panjang. Nafas Iya. panjang itu apa? Modalnya harus besar. Ya. Nah, kemudian yang harus kita ketahui itu yang cepat itu adalah fattening.
Tapi kalau orang yang belum berpengalaman di fattening, menurut saya akan banyak beresiko karena kita langsung harus mengelola banyak, dikejar-kejar oleh deadline, jangan-jangan malah jadi buntung gitu ya. Nah oleh karena itu, kalau saya pribadi sebagai saya kan juga pemula ya, saya lebih suka masuk di breeding dulu sambil belajar. Tetapi yang satu pelajaran yang penting di dalam bisnis ini, kalau mau untung, yang pertama kita harus usahakan supaya biaya atau cost dari pakan itu harus kita tekan serendah mungkin Mas. Kalau beli terus dari Mas soalnya. Jadi kita harus sediakan pakan. Betul. Di belakang saya sudah cukup banyak saya tanam ya. Banyak banget. Saya punya sekitar 2 Jadi hektar. persiapannya udah matang banget nih Pak. Ya, ada sekitar 2 hektar. Jarang-jarang saya ngirimin ke farm-farm itu udah matang banget kayak gini, rambanya udah banyak banget Pak. Bahkan ininya ternaknya belum ada ya. Iya, tapi itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, yang penting juga, jadi teman-teman itu kalau berbisnis kambing dan domba itu sebisa mungkin, kalau dalam istilah manajemen kerennya itu namanya adalah other revenue stream. Jadi sumber pendapatan yang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan misalnya kalau breeding ya. Nanti punya cempenya disapi baru dijual. Kelamaan, keburu bangkrut. Kan kita juga butuh makan setiap bulan kan. Betul. Yang harus kita lakukan adalah bisa nggak kita kemudian jualan misalnya buku kandang pertama. Jualan pakan hijauan kalau kita tanam, jualan silase kalau di silase, kemudian bibit rumput macam-macam, atau kayak Mas Haris lah, jualan macam-macam termasuk pakan juga. Iya, saya dari bibit sampai kohenya saya jual. Termasuk juga yang perputarannya cepat itu trading. Betul. Tapi kalau trading pasti butuh modal, benar Mas Haris? Betul Pak. Nah itu juga itulah yang harus kita pelajarin. Jangan kalau saya breeding hanya khusus breeding. Kalau Anda breeding butuh 2 tahun, Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Nah kelamaan sekali kan. Sementara setiap hari kita butuh makan. Artinya harus kita kreatif. Mantap banget. Gitu Mas. Tuh, kayak gitu teman-teman, untuk potensi ternak kambing itu bukan hanya kita ternak saja, tapi ya lingkup ternak kambing itu banyak banget Bang ya, yang bisa kita jadikan bisnis. Nah itu, jadi kesuksesan dari ternak kambing itu tergantung peternaknya Bang ya, bisa berpikir. Tergantung peternaknya. Jadi kalau ada cerita misalnya ternaknya kembung, ternaknya mati, rugi, yang salah siapa? Ya, peternaknya. Kambingnya nggak salah, kandangnya salah. Kandangnya kalau misalnya bermasalah, yang salah siapa? Ya peternaknya. Kandang saya ada beberapa harus butuh perbaikan gitu. Yang salah siapa? Saya, bukan kandangnya. Kambing salahnya kambing. Kenapa kambingnya nggak punya anak? Kenapa anaknya cuma 1? Kenapa sakit-sakitan? Yang salah itu peternaknya, bukan kambingnya. Kambing itu nurut kita. Betul. Nah itu kita nanti lihat-lihat di kandangnya. Untuk pejantannya Sapera Pak? Pejantannya Sapera F4, Sapera belum datang nanti hari Jumat. Tapi kita juga sediakan satu Jawa Randu. Yang ada satu itu pejantannya Jawa Randu, karena nanti kita supaya menghindari inbreeding ya. Kalau ada yang benar-benar kita, nah ini hal yang penting ya. Kenapa peternakan Indonesia itu susah maju? Karena para peternak tradisional sering banget membiarkan terjadinya inbreeding. Inbreeding itu apa? Kawin sedara. Ibunya kawin sama anaknya, anak kakak adik kawin. Itu mengakibatkan apa? Kualitas genetiknya, genotifnya itu makin turun. Sama kita nggak boleh kawin dengan kakak adik orang tua kita kan, haram hukumnya kan. Nah makanya kita harus sediakan pejantan yang lain supaya kemudian hasilnya jadi lebih baik. Gitu Mas Haris. Wah, jadi kayak itu kasih kuliah ini. Terima kasih banyak lagi. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali Pak untuk saya sendiri dan saya untuk teman-teman. Baru belajar mulai akhir tahun lalu nih. Tapi sudah mendalami, dan ini dilihat dari persiapannya juga sudah sangatlah luar biasa sekali. Dari kandangnya, dari kejauhan tadi juga sudah kelihatan, wah mantap banget nih kandangnya ini. Oke, matur nuwun Pak Eko. Sama-sama Mas. Thank you sudah datang ke. Semoga nanti lancar. Amin. Terima kasih. Kita tengok kandangnya. Nah ini kandangnya Lur. Ini kemarin dikirimin WA ke saya. Kandangnya sudah jadi, sebelumnya sudah dikirimi progresnya, dan saya tuh lihat, wah mantap banget ini kandangnya, kokoh banget. Dan ternyata sampai sini juga beneran, bagus beneran. Ini kapasitas berapa ekor Pak? Yang ini Pak? 50 ekor. Ini ada 13 plong. 13 plong. Ada plong 10 yang 1,5 kali 1,5. Kemudian ada 3 plong besar untuk koloni umbaran, semi umbaran lah ya. Semi umbaran. Itu kapasitas sekitar 10-an lah. 10-an ekor. Ini itu kenapa rendah itu? Karena kalau rendah di anak untuk domba. Yang mana Pak? Itu nanti. Ini. Umbaran itu domba.
Oh, yang ini domba. Terlalu rendah ya, Rek? Oh, nggih nggih. Harus dinaikin dikit. Nggih, Pak, terlalu rendah ya, Pak. Tukangnya salah. Nggih nggih, nanti kotorannya bisa masuk ke sini. Nah, makanya harus agak dinaikin. Nggih. Nah, itu. Ini baru selesai kemarin soalnya. Oh, jadi ini kandang satu, Pak ya? Nanti Kandang satu. ada beberapa kandang lagi, Pak? 2 kandang lagi. 2 kandang lagi. Ya, tahun depan ada mungkin bangun 2 kandang lagi. Kapasitasnya lebih gede. Mantap. Targetnya Bulan depan kok target berapa ekor, Pak? Ribuan. tahun depan itu target 300-400. 400 ekor. Tahun ini 100 sudah dapat lah. Nggih nggih. Nah, ini. Nah, ini misal teman-teman di daerah sini ya, daerah Klaten ini bisa langsung ke sini. Lahan pakannya. Tuh, pakcong lagi. Kan ada lahan pakan yang di sini, ada yang agak Nggih. jauh dari sini sekitar 2 kilo dari sini. Oh, ini lahan makan jenengan, Pak? Ya, Niki. nih, di sini ini sudah ditanam sekitar 3 bulan sampai belakang. Tuh, itu ada pakcong, ada ramban juga full jadinya loh. Ada pacong, ada gama, ada indigo vera, Pakcong, ada gama, ada indigo vera, singkong, ada pisang, pisang, sengon. Nah, yang ini baru ditanam sekitar minggu 2 minggu ini. Satu lahan lagi, jadi ada 2 lahan yang di sini. Nggih nggih. Dan di sekitar sini sebenarnya Ini cukup banyak baru nanam lahan ini. pakan karena banyak warga di sini banyak nanam apa namanya singkong. Oh, nggih nggih nggih. Jadi misal di tempat saya itu kebanyakan orang persiapan lahan pakan itu cuma rumput. Kalau ini komplit lur. Jadi kalau misal makan juga ada. orang tuh nasi plus lauknya ini Pak Nggih. Ya, Lauknya. tapi singkong udah lama ini. Nggih nggih. Jadi kalau tempat saya tuh anu Pak, kebanyakan cuma rumput saja. Jadi pakan tambahannya pakai comboran itu Pak. Ya, Kalau ini sudah ada rambannya, insya Allah nggak usah nyomber, udah bagus-bagus kambingnya ini. Pinggir ini indigo vera semua. Nggih. Ini sepanjang ke sana. Ini pakannya 0 rupiah ini Pak. Nah, ini pisang, kalau tengah-tengah kita tanam pisang begini. Di sana udah agak tinggi. Pisang kita tanam. Mantap. Pohon yang gede-gede nanti buat ramban juga ada Nggih. mangga, ada alpukat, ada durian macam-macam. Kan buat tambahan buat ramban. Kalau kambing kan suka ramban. Nggih. Daun-daun Untuk atas. total lahannya berapa hektar nih Pak? Oh, enggak, yang ini cuma Keseluruhan? Kalau keseluruhan? 6.000. Ini 6.000. Oh, 6.000 yang ini. 6.000, tapi di luar sana kita ada lahan pakan ada sekitar 1,5 hektar. Oh, 1,5 hektar Pak. Udah ditanamin juga. Mantap beneran. Nih. Ini juga Pak ya? Ya. Oh, just. Jadi kayak gini, misal pengen untung ternak kambing, jadi hijauannya yang dibanyakin Pak ya? Ya, Hijauannya yang dibanyakin, supaya ininya- pakan tambahnya nggak usah. Ini udah bagus Pak. supaya biaya pakannya Nggih. ya. Nggih. Kalau anak kandangnya berapa Pak? Anak kandang itu yang anak kandangnya Ngurusin? yang 2 orang yang Nggih. stay tetap gitu ya, tetapi ada yang orang harian itu ada 3 orang. 3 orang. 3 orang yang mengelola lahan, kan lahannya ada. Nggih. Ini sekarang kita bergerak terus karena rencana untuk ke tahun depan nambah 5 hektar Oh, untuk mantap. lahan pakan. Mantap. Kita nyewa cari sewa-sewaan. Nggih. Betul. Setiap bulan itu ditargetkan paling enggak ada berapa patok ya? Sekitar 2 sampai 3 patok per 3, bulan dapat oh. tambahan. Jadi nanti di akhir tahun depan moga-moga sudah dapat sekitar 7 hektar. 7 hektar. Nanti kalau lebih kan bisa kita jual. Nggih, Jadi betul, Pak. pendapatan lain-lain tadi. Betul. Kita jual hijauan, Nah, kita jual silase. Betul. Mungkin nanti suatu ketika bisa bikin complete feed. Betul. Nah, itu. Jadi supaya tadi ada penghasilan lain-lain, karena kalau breeding kan jangkanya panjang, 2 Nggih. tahun lagi baru kita breeding. Nah, ini saya juga lagi belajar milking, jadi ada langsung beli sapera. Oh, tapi nggak nggih. banyak, Nggih. untuk nanti dijual susunya. Nah, ini peternakan percontohan ini. Ini percontohan untuk peternak-peternak muda seperti saya ini harus bisa berinovasi. Tuh pacongnya sudah tinggi-tinggi banget tuh. Ini super Pak, pacongnya Pak. Hijau-hijau semuanya ini. Ini untuk Padahal baru tanam pertama, Mas. airnya gimana Pak? Airnya Pak? Nah, di sini tanda hujan, jadi mau nggak mau kita siram. Oh, siram, Kalau Pak. kita udah kering kita siram. Jadi Sumurnya disiram. sumur bor. Pur. Ini ada Pakai jet pump Pak. siramnya. Oh, Kita tuh. siram aja. Kalau lagi kering. Nggih. Moga-moga musim hujan ini ntar lagi enggak. Kayunya pakai apa ini Pak? Kandangnya Pak? Kayunya ini yang atasnya apa namanya? Kayu Kalimantan. Kalimantan. Rapi banget ini juga. Semoga bisa berkembang nantinya loh. Bisa untuk percontohan.